Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans terpaksa menikahi tuan muda. Jumpa lagi dengan saya Nabila Entertainment. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum saya mengulas, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Hari ini saya akan membahas tentang, pada episode kali ini acara pun terpaksa dimulai tanpa abimana. Para keluarga sudah berkumpul, ada Oma, Ana, Haris dan juga Marissa. Namun tiba-tiba ada kado yang sangat besar yang membuat geger seisi ruangan. David pun mulai curiga dengan isi dari kado tersebut dan mulai membaca pesan yang tertera di kado itu. Ternyata yang memberikan kado tersebut adalah Anita, kakak kandung dari Abimana yang mempunyai dendam pribadi kepadanya. David langsung mencurigai isi dari box tersebut dan bilang pada Abimana kalau Anita sengaja mengirim kado kepada Nayaka dan ternyata kado tersebut dicurigai berisi bom. David langsung membawa kado tersebut keluar rumah dan membuat semua orang lari kelabakan. Abi pun khawatir dengan masalah ini, lalu ia bertekad untuk memberikan pelajaran pada Anita dan Reno. Anita dan Reno sendiri tertawa terbahak-bahak melihat kegemparan yang mereka perbuat. Anita kemudian pergi dengan Reno mengendarai mobil mereka meninggalkan perayaan Nayaka. Di perjalanan Anita sempat bilang pada Reno bahwa kotak hadiah yang diserahkan ke ulang tahun Nayaka tersebut sebenarnya bukan berisi bom. Anita sengaja mengirim kado tersebut untuk membuat kacau acara dari Nayaka dan Abimana. Abi dan Kinanti kini mulai kelabakan mencari keberadaan Oma Marta yang tiba-tiba menghilang. Oma Marta disinyalir tengah kambuh penyakit pikunnya sehingga bisa sangat mudah untuk kabur dari rumah. Hal ini diperkuat dengan pengakuan pembantu Abi yang mengatakan bahwa ia sedari pagi tidak melihat Oma Marta. Kini Abi, Kinanti dan pembantu mereka berduyun-duyun menuju ke taman untuk mencari Oma Marta. Seseorang memberitahu Abi bahwa Oma Marta sedang menuju ke rumah tetangga mereka yang sedang hajatan. Abi dan Kinanti pun segera menuju ke tempat tersebut. Namun ketika sampai di rumah tetangga mereka ternyata Oma sudah tidak ada. Oma ternyata sempat ke rumah itu namun ia diusir karena membuat keributan. Abi pun marah pada tetangga mereka karena telah mengusir omanya. Beruntung Oma bisa segera ditemukan di pos satpam ketika sedang menonton pertandingan bulu tangkis. Di sisi lain David sedang menemani Ana untuk menghadiri sidang banding putusan cerainya dengan Reno. Hakim bertanya pada Reno apa alasan ia mengajukan banding. Reno menjawab ia masih sangat mencintai Ana dan ingin tetap menjadi suaminya. Dulu Ana menceraikan Reno karena ia dengan tega menikah lagi dengan wanita lain. Namun sekarang Reno telah kembali sendiri karena istrinya Natasha sudah meninggal dunia. Mendengar hal tersebut hakim pun memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding Reno dan tetap menjadikan Ana istrinya. Keputusan ini sungguh membuat hati Ana sakit karena ia sudah tidak mau lagi menjadi istri dari Reno. Karena Reno sudah sangat sering menyakiti batin dan juga perasaannya. Melihat Ana yang sedang duduk termenung di taman, Reno pun berencana untuk menghampirinya. Namun hal itu akhirnya dicegah oleh Kinanti. Kinanti mengatakan pada Reno bahwa walaupun keputusan hakim berpihak padanya, namun Reno harus tahu bahwa Ana sudah muak dengan tingkah laku Reno dan tidak ingin bersamanya kembali. Mendengar hal tersebut Reno pun marah dan mengatakan bahwa Kinanti tidak perlu ikut campur dengan urusan Reno lagi. Kinanti yang melihat Ana bersedih kemudian mencoba untuk menghiburnya dan berkata pada Ana bahwa Kinanti yakin Ana pasti dapat melalui masalah ini. Di sisi lain Abi sekarang tengah buru-buru karena Nayaka akan diimunisasi. Abi mengatakan pada suster bahwa ia ingin anaknya diimunisasi tanpa harus demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans terpaksa menikahi tuan muda. Jumpa lagi dengan saya Nabila Entertainment. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum saya mengulas, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Hari ini saya akan membahas tentang, pada episode kekisruhan yang dibuat Anita tidak berhenti di situ saja. Kini tiba-tiba Kuncoro datang dan menggerebek Abimana. Kuncoro bilang Abi harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Abi bingung mendengar Kuncoro berkata seperti itu karena menurut Abi ia selama ini tidak berbuat apapun. Kuncoro pun mengingatkan nama Anita. Abi langsung ingat pasti semua ini gara-gara omongan Anita yang sudah mempengaruhi Kuncoro.
Kunchoro juga mengatakan kalau Abilah yang menyebabkan ia dan anaknya Natasha meninggal dunia. Abimana langsung kaget mendengar perkataan dari Kunchoro. Ia tidak menyangka kakaknya Anita gitu tega memfitnahnya. Abi pelan-pelan menjelaskan pada Kunchoro kalau ia tidak ada hubungannya dengan kematian Natasha. Namun Kunchoro tidak percaya omongan Abi dan tetap bersikeras bilang kalau Abilah penyebab meninggalnya Natasha. Sementara itu polisi berhasil menemukan Haris yang tengah lemas di tengah hutan. Usut punya usut hilangnya Haris juga disebabkan oleh Anita. Jadi rencana busuk yang telah dibuat Anita juga menyangkut Haris. Haris yang sedang diinterogasi oleh polisi mengenai masa hilangnya, ia pun hanya bilang kalau ia tiba-tiba diturunkan oleh beberapa orang asing. Marisa yang dikabari oleh beberapa orang yang telah menemukan Haris pun segera buru-buru menuju ke kantor polisi untuk melihat bagaimana keadaan dari suaminya. Kinanti yang mendengar ayahnya sudah kembali juga sangat senang saat tahu Haris sudah ketemu. Namun Marisa dan Kiranti kaget saat lihat kondisi kepala Haris yang benjol. Abi kini mendatangi Anita dan berkata bahwa ia tahu semua perbuatan yang diperbuat oleh Reno dan Anita. Mendengar hal tersebut Anita masih saja mengelak dan berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Selama ini ia dan Reno hanya berdiam diri dan menjaga perusahaannya Kunchoro. Namun Abi tidak percaya dan berkata bahwa semua kejadian janggal yang menimpa Abi selama ini adalah ulah dari Anita. Anita tetap tidak mengakui kesalahannya dan malah mengungkit tentang masa lalunya yang dulu pernah diusir dari rumah. Anita juga bilang pada Abiyaman bahwa ia yang juga menjadi penyebab dari perceraian Reno dan Ana yang juga membuat Reno dan Ana kehilangan bayi mereka. Abi pun tak bisa berkata apa-apa karena ia dulu memang salah telah melakukan semua itu. Namun Abi sadar yang ia lakukan dulu demi kebaikan kakaknya Anita. Namun Abi tidak sadar kalau apa yang ia perbuat ternyata menjadikan luka yang mendalam untuk Anita.